kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin kami mohon Indonesia. Hari kerja aja jangan weekend. Iya. Gua jangan. Padahal puasa baru 2 hari ya. Terima kasih para hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa untuk kelancaran acara pada hari ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Wayu Nugroho. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Doa akan saya pimpin secara agama Islam, bagi yang beragama dapat menyesuaikan sesuai dengan percaya masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan bintek pelaporan pajak dan SPT orang pribadi 1721 pada aplikasi Konteks Bimbingan Direktorat Jenderal Pemanfaatan. Semoga bintek yang kami laksanakan selalu dalam lindungan dan ridho. Ya Allah, yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami dan mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini, serta lindungilah kami ke jalan Engkau ridhoi.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapak Heri Rubianto, SSDP MSI. Kepada Bapak Heri Rubianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masjid saja narasumber dari KPP tempat ya Pak, dan tim terima kasih nih udah hujan-hujan Pak dari sana ke sini. Dan tadi lewat situ apa enggak Pak? Enggak. Bekasi Timur ya. Pak tadi sama Bekasi Barat kurang lanjut di situ Pak ini balik lagi. Kemudian Mutabak dan tentu saja teman-teman semua yang perlu smile dan saya rasa it looks smile, it looks on you. Jadi semuanya harus tersenyum dulu karena sudah dikasih sebenarnya. Dikasih belum? Oh belum. Pak, tadi saya bilang kenapa kok nggak pada senyum? Saya bilang kenapa saya tulisnya sendirian? Oh ternyata saya udah dikasih seminar kit. Jadi teman-teman belum dikasih pantasan. Tadi buka mukanya agak lecet begini. Yang rumahnya paling jauh di sini siapa? Misalnya di Manado gitu rumahnya. Sini bolak-balik. Ini berarti konsep semua ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih nih Bu Aflin dan tim yang sudah kegiatan ini. Memang konteks ini agak sebenarnya sama aja sepertinya ya Pak ya dengan yang tahun lalu. Tapi terima kasih nih Bu Aflin udah masuk Pak. Ini ternyata banyak keluhan nih Pak. Banyak yang nggak ngerti gimana sih cara ngisi konteks nih. Pak jangan-jangan penghasilan saya kemarin waktu jualan tadi nggak dihitung nih Pak. Wah, karena ternyata si Pak Haji itu mana Pak Haji tadi? Nah, Pak Haji ini kan sering mohon doa Pak. Jadi di kemarin apalagi bulan cakrat kan berarti aku banyak undangan Pak. Nanti itu dibalas lagi. Kalau mati paling mau saya terus melaporkan dia nih. Pak Haji ya. Jadi kemarin karena laporan karena kalau di kita Pak spesialis itu masih Pak Haji. Nah, motornya udah banyak gaji ya. Kalau waktu masih bangun dulu di Pemda, itu yang namanya honor doa itu ada honorarium baca doa. Nah, di sini dapat ya. Lah, lu dapat sih. Bukan pas loh. Nah, jadi dan terima kasih juga teman-teman semua di sini yang sudah hadir. Di sini perwakilan masing-masing direktorat ada? Ada. Saya cek dulu ya. Dari sekretariat berapa orang? Dari ses? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Dari pembiayaan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada yang gangguin input, nggak bisa. Kalau jawabin orang ya, kalau bisa. Oke, terus berikutnya dari pembangunan 1, 2, 3 orang aja itu kan? Oke, bagus. Ya cukup punya banyak Pak, 2 orang aja ya. Terus kemudian dari lahan 1, 2, 3, 4, 5 ya bagus. Kemudian dari PK dengan kualitas 1, 2, waduh emang minimalis emang ya PK. Kalau peningkatan kualitas itu paling banyak Pak kerjanya Pak. Tadi malam aja kita digas Menteng, Johar Baru sama apa tuh? Ya pokoknya itulah ya. Nah Menteng, Johar Baru sama Tanah Tinggi ya. Jadi siap-siap. Ini dari TU atau dari mana? Nah, dari TU ya. Oke, ya tanggung jawab untuk orang ini ya. Semuanya harus bisa terinput SPP-nya sebelum tanggal 31 Maret. Kalau ada yang tidak terinput, nah, Kofi laporan ya, Pak ternyata di kita nih ada yang lagi Pak CPN apa PNS-nya. Nah, dia akan di sini akan diserap ya. Nah, terus kemudian mana lagi sih? Satu lagi OSS. 1, 2, 3. Ini sering ketemu saya sama 3 orang ini biasanya ketemu aja pada saat saya di desa ya. Nah, sekarang saya dulu di desa Pak. Jadi memang saya kemarin kurban ke kota naik. Ya, ini orang desa naik jadi orang kota Pak. Alhamdulillah. Nuansanya sama kita sama spiritnya sama. Mikrofonnya dari sini. Mikrofonnya dari sini. Masyarakat ini. Bukan dari sekalian. Bismillah. Di sini berarti yang hadir orang TU semua ya? sama kamera zoomnya enggak. Enggak, semua hadir. Connect. Perwakilan dari masing-masing Kasubit. Ya. Nah, itu bagus kalau tadi. Kamu cek PNS atau PNS? Ya, PNS ya. Di depan mau cek Kasubit ya. belum ada sesi lagi.
Benar. Oke. Kalau yang CPNS berapa orang di sini? Iya, memang kamu garis terdepan. PNS berapa orang di sini PNS? 1, 2, 3. Ya, bagus. Berarti memang dari kita CPNS garis terdepan ya. Jadi memang adalah masa-masa depan bangsa kita. Semua lah, kita semua di sini adalah masa depan bangsa Indonesia. Sekecil apapun peran kita memiliki makna yang mendalam bagi kemajuan Indonesia. Teman-teman yang kerja di Subang TU, di Bangunan, di PK, di SS, semuanya memiliki peran yang sama berat. Karena itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa peran teman-teman di sini mengurusin Portex ini memastikan bahwa semua orang nanti di direktorat masing-masing memahami tata cara pengisiannya. Itu yang paling terpenting, ya. Memahami tata cara pengisian. Itu yang penting. Yang berikutnya adalah memastikan seluruh ASN melakukan penginputan di dalam konteks itu sendiri. Pak, sih lu kok diajarkan? Masih ini mah diajarin berkali-kali gak ngerti. Diklatin aja, dikawat Chandra di muka ya, masukin ke para militer yang ngerti terus semua. Jadi teman-teman sekalian, tadi bisa ya? Semua siap untuk mentransfer ilmu ke teman-teman semua? Wah, memang bulan puasa begitu Pak Emas. Berikan semangat ya. Siap untuk mentransfer ilmu ke semua teman-temannya? Siap. Bagus. Jadi emang kemarin diklat penjabatannya udah pada beres kan? Yang TPNS sudah selesai? Iya. Kasih dulu lah gitu. Udah. Nggak ada prajabatan? Udah nggak ada? Oh, dengan prajabatan lagi. Zaman kamu nggak ada prajabatan? Nggak bisa. Oh, namanya laksa. Udah selesai? Akan dari malam bu. Jadi jam 11 itu juga. Belum Pak menyuarakan keadilan, ya kan? Tapi yang penting Bapak Ibu semua pasti dapat unsur ya. Nah, tadi kata Bu Afi, katanya Bu Afi SPPD-nya lamsam ya. Nah, jadi lamsam kecuali yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kalau sebenarnya kendaraan pribadi nggak bisa ya, ya. Jadi itu saja mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di bulan puasa ini, bulan Ramadan, teman semua semoga diberikan keberkahan, kemudahan dan juga keberhasilan dan juga dapat mengerti ilmu dengan baik dan dari narasumber terkait dengan pelimputan di konteks ini. Itu saya buka dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan semoga teman-teman semua diberikan keberkahan dan kemuliaan. Terima kasih buat Bu Afi dan juga para narasumber Pak, teman balik kami dan mohon waktunya ya Pak. Bapak sampai sore kan? Oh bebas. Oh iya. Taruhnya di sini aja. Ada masjid yang di sini ada ya. Itu saja mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Dewan SPP MSI, kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya marilah bersama kita abadikan momen indah sesi foto bersama. Untuk Bapak dan Ibu serta peserta yang berada di Zoom, mohon aktifkan kamera dan peserta yang berada di ruangan mohon untuk maju ke depan. Kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Oke, gitu siap. 1, 2, 3, senyum. Oke, saya bilang gini, gas. Gitu, gas semuanya. Gas. 1, 2, 3. Gas. Oke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi pembahasan materi. Langsung saja untuk sesi pertama kita pada hari ini yakni penjelasan pajak notifikasi dan PPN dengan narasumber Bapak
dan tim dari KPP Pratama Jakarta Tebet, dan pada sesi kali ini akan dipandu oleh Ibu Citra Bairunisa SI selaku staf bagian keuangan dan pengelolaan BNN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Gak bisa suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sudah ada Pak Reno ini selaku Kepala Divisi Pengawasan PNAF dari KPP Pratama Jakarta Tebet, dan juga Mbak Andi Pradila Guru untuk materi mengenai Iya. Stop dulu. Terima kasih. Mohon izin Pak Ari, kami dari saya izin turun aja ya, karena tahu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Ini pakai yang mana Pak? Biasanya pakai KT kan ya? Pakai yang KT ini kan? Perumahan perkotaan gitu ya, perumahan perkotaan. Karena kemarin kami baru dari perumahan pedesaan di gedung PTN, jadi lumayan bagus sinerginya dari Kemenpora, baik dari kedua dirjen perumahan perkotaan dan pedesaan. Sudah beberapa kali juga kita adakan sosialisasi di Kementerian Perumahan Rakyat ini. Sebelum kita mulai mungkin saya perkenalkan tim kami dulu. Saya Rainur Amin. Saya ditemani dengan penyuluhnya Mbak Andini ya, Andani. Ada staf saya Mbak Lulu dan dari pelayanan Mbak Erika. Jadi nanti seharian ini mungkin kita akan berinteraksi bersama terkait hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan pemerintah dan juga Cortex. Sebagai pembukaan sebelum kita masuk ke materi, sebagaimana kita ketahui semua, mungkin Bapak Ibu sudah mulai mendengar bisikan-bisikan di luar sana. Per 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak telah secara resmi melakukan migrasi sistem perpajakannya dari yang dahulunya menggunakan basis DJP online sampai dengan akhir tahun 2025. Nah, di awal tahun 2026 ini kita secara resmi mendeploy sistem yang kita sebut dengan Cortex. Nah, pada intinya seperti yang disampaikan Pak Hari tadi, tidak terlalu banyak perubahan antara DJP online maupun Cortex. Hanya saja mungkin sebagai sinkronisasi dari seluruh database yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan juga untuk mengcapture pertukaran data informasi dengan instansi pemerintah lain, maka kita mulai menggunakan Cortex ini. Nah, dalam prosesnya mungkin ada beberapa kendala yang teman-teman hadapi. Dari kita juga dengan upaya-upaya maksimal untuk menjelaskan terkait permasalahan yang ada di sistem Cortex ini. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita dapat undangan, makanya kita coba bantu mengasistensi teman-teman yang akan melakukan pelaporan SPT tahunan di 2026 ini. Nah, SPT tahunan orang pribadi kan paling lambat 31 Maret 2026. Tapi biasanya dari Kementerian Aparatur Sipil Negara itu ada penekanan maksimal 28 Februari kalau nggak salah, tapi menyesuaikan dengan kebijakan instansi masing-masing. Baik, tadi sekilas pembukaannya. Nah, terkait dengan perpajakan di instansi pemerintah ini biasanya kan dihandle oleh bendahara, baik itu bendahara pengeluaran maupun pemasukan masing-masing ya, penerimaan. Nah, fenomenanya adalah kadang-kadang bendahara itu bertanya nih, jenis pajaknya apa gitu dan tarifnya apa, terus apakah dokumennya inline dengan transaksi yang ada. Tambah lagi karena ketidaktahuan dari bendahara tersebut, ada sanksi-sanksi yang mungkin berpotensi menimbulkan masalah bagi bendahara tersebut. Nah, hal seperti ini menjadi bukannya beban ya, tapi seperti ada ketakutan sendiri di bendahara dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan di instansi pemerintah. Oke, next. Mas next. Oke. Nah, untuk mudahnya dalam melakukan transaksi sebagai bendahara, baiknya kita mengenali dulu nih lawan transaksinya. Kita misalnya untuk instansi pemerintah, kita akan melakukan purchasing atau melakukan kontrak, kita kenali lawan transaksinya. Apakah kita bertransaksi dengan individu atau orang pribadi, atau kita bertransaksi dengan badan usaha, baik itu CV, PT, firma, dan lain-lain. Oke, next.
Dibantu aja Mbak. Oke, kalau kita bertransaksi dengan orang pribadi, sebelum tahun 2026 kita masih menggunakan yang namanya NPWP ya, orang pribadi itu. Nah, untuk tahun 2026 ini kita mulai menggunakan NIK sebagai TIN, Tax Identification Number. Jadi teman-teman yang sudah melakukan validasi NIK itu sudah tercapture datanya NIK-nya sebagai pengganti NPWP yang lama gitu. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang melakukan transaksi dengan badan usaha tetap menggunakan NPWP sebagai dasar identitas pelaporannya. Tapi kalau misalnya sekarang kan 16 digit, cukup ditambahkan 0 di depan NPWP yang lama. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya. Next. Oh, agak delay ya, oke. Oke, lawan transaksinya kan macam-macam nih, ada yang usaha besar, ada juga yang UMKM. Nah, bagaimana kalau misalnya bendahara bertransaksi dengan UMKM? Nah, mungkin case-nya ada beberapa hal yang bendahara harus ketahui, karena UMKM ini dengan semangat dari pemerintah untuk mendorong ekonomi kerakyatan, jadi beberapa fasilitas perpajakan juga diberikan kepada UMKM. Nah, ada beberapa fasilitasnya, misalnya peredaran usaha di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Nah, untuk mendapatkan fasilitas tersebut, si pengusaha tersebut harus memiliki surat keterangan. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, untuk mendapatkan fasilitas tidak dikenakan pajak apabila omsetnya di bawah 500 juta, si pengusaha baik orang pribadi atau badan harus memiliki surat keterangan dari kantor pajak terdaftarnya. Jadi misalnya Tuan A mempunyai usaha furniture, dia bertransaksi dengan bendahara. Nah, pada saat bendahara akan melakukan pemotongan PPh 22 atau PPN, tapi si Tuan A ini bilang, Pak, saya ini termasuk kategori yang dibebaskan. Bendahara harus klarifikasi nih, Pak, boleh dibebaskan, tapi bisa nggak Bapak nunjukin surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Kalau memang ada surat keterangannya, silakan diberikan fasilitasnya, karena memang sudah kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas pembebasan pajak untuk ekonomi UMKM. Next. Ini contohnya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman bendahara ada yang bertransaksi dan melihat dokumen seperti ini, jadi nggak perlu bingung, paling nggak sudah pernah lihat bentuk dokumennya, jadi silakan diberikan fasilitas pembebasannya. Next. Nah, untuk transaksi bendahara tadi kan sudah dibahas masalah UMKM ya. Nah, di ketentuan perpajakan ada juga namanya pengaturan untuk transaksi dengan pengusaha kena pajak. Apa itu pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak itu adalah wajib pajak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemungutan PPN, pajak pertambahan nilai. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada mau buka usaha terus ditanyakan tentang PPN-nya, silakan nanti Mas atau Mbaknya atau sebagai bendahara melakukan pengecekan apakah sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Apabila omset pengusaha tersebut belum melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu sebenarnya tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tapi sebagai bendahara memang ada kewajiban tetap untuk melakukan pemungutan PPN. Jadi walaupun lawan transaksi vendornya ini belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tapi bendahara ada kewajiban tetap melakukan pemungutan PPN. Oke, next. Nah, ini mekanismenya tetap melakukan instansi pemerintah wajib memungut PPN yang menjadi bagian dari nilai pengadaan barang dan atau jasa dikalikan dengan tarif PPN sekarang yang 12% ya, tapi sudah dilakukan penyesuaian yang 12/11 ya.
instansi pemerintah menyetor PPN ke kas negara menggunakan kode setoran 411211 dengan kode jenis setorannya 108 Seret mbaknya ini. dan SSP yang telah disetorkan ke kas negara itu disamakan dengan faktur pajak. Nah, setelah melakukan penyetoran, otomatis instansi pemerintah dalam hal ini bendahara wajib melakukan pelaporan perpajakannya dengan melakukan pengisi SPT masa PPN bagi bendahara ya. Ada yang 21 PPN dan lain-lain. Oke, next. BAB. Berak. Cik. berak. Oke, berikutnya adalah jenis dan nilai transaksi. Memang ada beberapa ketentuan yang mengatur mekanisme perpajakan yang menggunakan batasan jenis dan nilai transaksi bagi instansi pemerintah ya, dalam hal ini bendahara. Boleh lanjut lagi, Mas? Nah, untuk belanja barang, pemungutan harus memperhatikan list yang tidak dipungut yang diatur di PMK 59 tahun 2022 terkait batasan nilai transaksi. Terus selain belanja barang, pemotongan tidak memperhatikan batasan nilai transaksi. Nah, ini ada di slide berikutnya, silakan lanjut, Mas. Untuk belanja barang, sebagai instansi pemerintah, bendahara wajib melakukan pemotongan PPh pasal 22 dengan nilai tarif pajaknya 1,5%. Dikecualikan dari hal tersebut adalah apabila wajib pajak sudah memiliki surat keterangan yang diatur di PP 55 tahun 2022. Ini adalah untuk mekanisme PPh final untuk peredaran di bawah 4,8 miliar yang hanya mengenakan tarif 0,5% dan juga untuk tadi yang sudah memiliki suket tadi yang tidak dipotong pajak. Jadi kalau misalnya bertransaksi dan wajib pajak menunjukkan salah satu dari surat keterangan ini, surat keterangan PP 55, maka yang dipotong hanya 0,5%. Kalau dia menunjukkan surat keterangan UMKM, maka tidak dipotong pajak. Oke, berikutnya. Nah, ini terkait dengan case-case yang PPh 22-nya tidak dipungut. Pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN atau PPNBM dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah. Nah, ini terus pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Mungkin ada fasilitas kartu kredit di instansi pemerintah untuk pembayaran. Nah, ini tidak dipungut PPh 22. Selanjutnya adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, atau pemakaian air dan listrik. Jadi untuk BBM operasional, gas operasional di kantor, atau air, listrik, dan fasilitas penunjang lainnya itu tidak dipotong PPh pasal 22 untuk belanja barangnya. Selanjutnya adalah pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS, BOP, PAUD, atau pendidikan lainnya. Nah, ini inline dengan pemaksimalan dana untuk pendidikan, jadi kita tidak mengenakan pajak untuk dana-dana tersebut. Lanjutnya adalah pembelian gabah atau beras karena ada termasuk kategori sembako. Kali ini yang sudah menyerahkan surat keterangan maka tidak dipotong. Yang selanjutnya pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan dalam sistem informasi pengadaan. Jadi ada sistem informasi di instansi masing-masing. Nah, ini tidak dipungut oleh pasal 22. Lanjut, Mas. Nah, untuk belanja jasa kadang-kadang ada pembedanya ya. Belanja jasa itu misalnya kita memerlukan jasa untuk servis, reparasi di kantor. Nah, ada beberapa pembedanya. Kalau misalnya dikerjakan oleh orang pribadi, bukan badan usaha atau tidak menggunakan entitas usaha, maka kita menggunakan mekanisme PPh pasal 21. Jadi dianggap sebagai penerima penghasilan.
tarifnya adalah tarif pasal 17 dikalikan dengan 50% kali peredaran bruto. Jadi transaksinya berapa, misalnya 1 juta dikalikan dulu 50%, nanti baru dikalikan lapisan tarif di pasal 17 yang 5%, 15% dan seterusnya. Untuk yang dilakukan oleh badan usaha maka akan dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari peredaran brutonya. Oke. Berikut. Ini adalah pengecualian dari transaksi yang tidak dipotong PP pasal 23. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank, transaksi dengan sewa guna dengan hak opsi, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan, cek. Imbalan bunga, jasa angkutan, terus kembali lagi ke surat keterangan, terus hampir sama dengan yang tadi, sistem informasi dan juga surat keterangan UMKM. Sebelum tahu Berikutnya, Mas. jam berapa tapi iya di depan nggak Pak? Nah, Di depan nggak ya? setelah tadi ada PP pasal 21 dan 23 ada juga satu jenis pajak yang mungkin harus diketahui sebagai bendahara terkait transaksi yang berutang PPh pasal 4 ayat 2, PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Ini tarifnya 10% dikalikan dengan peredaran bruto. Jadi misalnya ada transaksi menyewa gedung untuk kantor, baik itu dengan individu atau badan usaha, maka sebagai bendahara harus memotong PPh final 4 ayat 2-nya 10% dari nilai peredaran brutonya. Untuk belanja sewa dengan hotel, industri perhotelan, selain tanah dan bangunan, maka akan dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari peredaran bruto. Oke, berikut, lanjut. Nah, ini ada pengecualian dari PP pasal 4 ayat 2 yang tidak dipotong. Pertama, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan jumlah brutonya kurang dari 60 juta dan bukan penghasilan yang dipecah-pecah. Jadi kalau misalnya penghasilan individu tersebut di bawah PTKP dan di bawah 60 juta, maka tidak perlu dipotong PP pasal 4 ayat 2. Berikutnya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangunan guna serah, bangunan serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah atau bangunan. Jadi kayak ada sewa BOT atau lain-lain dengan instansi pemerintah, ini juga tidak dipotong PPh final 4 ayat 2. Selanjutnya adalah orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan pembayaran dengan menggunakan mekanisme uang persediaan atau transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Jadi untuk sistem informasi ini sepertinya sudah banyak pengecualian ya untuk pemotongan pajaknya. Berikut, lanjut. Oke, untuk belanja konstruksi, lanjut Mas. Ini ada tarif-tarifnya ya. Pada dasarnya perbedaan tarif ini tergantung dengan kompetensi, terus sertifikasi dan besarnya kegiatan usaha. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan nih kira-kira bertransaksi dengan yang mana. Misalnya dengan kualifikasi kecil maka tarifnya adalah 2,65%. Untuk yang tidak bersertifikat badan usaha tarifnya 4%. Jadi tolong dicek
tolong ditanyakan kalau lawan transaksinya punya sertifikat seperti ini nggak. Kalau memang ada nanti disesuaikan tarifnya ya. Lanjut. Nah, setelah memahami lawan transaksi dan jenis dan nilainya, kita masuk ke mekanisme pembayaran. Lanjut. Mekanisme pembayaran untuk transaksi dalam sistem instansi pemerintah tidak perlu dipotong pajak jika membeli melalui sistem pengadaan tadi yang menggunakan uang persediaan, langsung LS, dan kartu kredit pemerintah. Nah, jadi ini yang tidak perlu dipotong karena otomatis. Berikutnya. Oh, ini contoh kasusnya. Instansi pemerintah. Lanjut Mas. Buka semuanya dulu. Oke. Belanja yang di atas itu ke toko online menggunakan kartu kredit pemerintah, maka tidak perlu dipungut PPh PPN. Untuk menggunakan uang persediaan wajib dipotong. Nah, untuk yang di bawah ini instansi pemerintah menservis kendaraan ke bengkel ABC dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, maka tidak perlu dipungut PPN maupun PPh. Wajib potong PPh tapi tidak perlu pungut PPN. Okay, next. Nah, banyak hal yang harus dilakukan sebagai bendahara. Tadi sudah mengenali transaksi, sudah melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah melakukan penerbitan bukti potong sebagai tanda bahwa transaksi tersebut sudah benar-benar terjadi dan lawan transaksinya nanti akan bisa menggunakan sebagai kredit pajaknya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh bukti potongnya. Nah, sejak 1 Januari 2025 memang sudah diperkenalkan penggunaan bukti potong di sistem Cortex. Jadi, bukti potong ini mungkin nanti digunakan oleh lawan transaksi sebagai kredit pajak dia atau sebagai bukti bahwa memang sudah ada transaksi dengan instansi pemerintah. Jadi pada saat wajib pajak lawan transaksinya melakukan pelaporan SPT, dia akan menggunakan bukti potong ini sebagai pengurang pajak nanti. Misalnya PPh pasal 22, 23 gitu. Itu akan digunakan sebagai kredit pajak bagi vendornya. Lanjut. Nah, setelah bukti potong dibuat, tugas dari bendahara dalam hal ini instansi pemerintah adalah melakukan pelaporan SPT. Jadi tetap wajib lapor. Jadi walaupun sudah dipotong pajaknya, sudah dibayar pajaknya, sudah diterbitkan bukti potong intinya untuk lawan transaksinya, tetap sebagai bendahara instansi pemerintah, tugas akhirnya adalah melakukan pelaporan SPT, baik itu PPh, PPN, dan PPh, PPN aja sih, PPh 4 ayat 2, PPh 22, 21, 23, dan PPN. Next. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diingat ya untuk instansi pemerintah terkait pelaporan SPT. Paling lambat dilaporkan 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Jadi untuk masa pajak Februari, paling lambat dilaporkan di 20 Maret. Berikut sedemikian juga untuk bulan-bulan berikutnya ya. Misalnya untuk masa Maret berarti paling lambat 20 April. Untuk masa SPT masa PPN, jika terdapat transaksi dengan PKP dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi untuk transaksi bulan Februari, paling lambat dilaporkan di tanggal 31 Maret, akhir Maret, bulan berikutnya ya. Nah, ini adalah contoh bukti penerimaannya. Lanjut. Nah, ini sekilas rangkuman tentang perlakuan PPN mulai 1 Januari 2025 yang kita ketahui ada perubahan tarif. Tarif PPN itu sebenarnya dasar pengenaan pajaknya, ada impor BKP, ada juga penyerahan BKP JKP dalam daerah pabean. Nah, dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual atau nilai impor.
dengan dikalikan dengan tarif PPN 12%. Nah, untuk barang jasa non mewah, barang atau jasa non mewah itu seperti kita ketahui ada penyesuaian terkait kenaikan tarif PPN 12%, karena kemarin sempat ada keluhan dari masyarakat, makanya dikeluarkan kebijakan untuk menyesuaikan kembali tarif PPN yang 12% untuk kategori barang non mewah. Jadi dikenakan dengan tarif 12% dikalikan 11/12. Jadi masih tetap di angka 11% sebenarnya ya. Itu sekilasnya. Ini contoh transaksinya. Sebagai pengecualian, dikecualikan ketentuan senjata sebagai PKP tertentu yang menggunakan DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan sendiri. Jadi ada beberapa transaksi yang memang diatur khusus, kita menyebutnya PPN dengan nilai-nilai tertentu atau PPN dengan nilai lain. Contohnya misalnya penyerahan jasa travel agent itu kan 1,1, atau penyerahan kendaraan bekas itu yang ada tarif efektifnya 1,1 kalau nggak salah. Jadi ada beberapa transaksi yang memang digunakan tarif dengan dasar besaran tertentu dan DPP nilai lain. Next. Nah ini list barang mewah yang tetap dikenakan tarif 12%, mungkin nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Berikutnya. Ya, kita bahas tentang PPN. Lanjut. Ini kenapa? Mohon maaf, sebentar ada. Kelihatan ya. $15 kilo. Apa ini mas? Beda lagi. Minta fotoin ini aja mas. Selfie mas? Enggak. Foto juga aja. Gantian. Gini dari sini, kamu dari sini. Siapa? Berdiri aja. Ada taggingnya kan? Udah. Taggingnya. Tinggal PPN kok ya. Kita lanjut aja, tinggal pajak pertambahan nilai, nggak pakai slide, nggak apa, saya bisa jelaskan sedikit. PPN itu dikenakan atas transaksi yang berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan biasanya sebagai bukti transaksi PPN itu adalah faktur pajak. Faktur pajak itu wajib dibuat apabila ada
ada penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, untuk mengenakan PPN itu ada saat terutang. Kapan saat terutang itu adalah pada saat barang tersebut diserahkan, pada saat faktur pajak dibuat, pada saat melaksanakan penagihan gitu. Itulah adalah saat-saat yang harus teman-teman jadikan patokan untuk menentukan saat pengenaan saat terutang dari PPN tersebut. Lanjut nih, udah online lagi berarti. Faktur pajak harus dibuat sama KP. Saat penerimaan pembayaran, jadi pada saat akan membayar jasa atau barang yang diserahkan oleh vendor, kita wajib meminta faktur pajaknya jika bertransaksi usaha kena pajak. Saat penerimaan pembayaran termin, saat barang kena barang maupun BKP tidak berwujud, BKP atau saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri. Untuk saat lain yang diatur di pasal 19 ayat 1 PMK 59 tahun 2022 adalah saat PKP rekanan menyampaikan tagihan ke instansi pemerintah. Jadi pada saat penagihan pembayaran atas jasa atau pengadaan barang, instansi pemerintah wajib mengecek apakah sudah ada faktur pajak di sana jika bertransaksi dengan pengusaha kena pajak. Oke, next. Nah, ada fasilitas di pajak pertambahan nilai itu yang kita sebut dengan fasilitas PPN tidak dipungut. PPN tidak dipungut ini pada dasarnya adalah memberikan fasilitas untuk mereduksi efek PPN, tapi tetap yang melakukan penyerahan itu tetap bisa melakukan pengkreditan pajak masukannya. Nah, untuk case bendahara pemerintah, instansi pemerintah, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN dan PPNBM dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah. Tadi hampir sama dengan PPH ya, dengan kartu kredit, pemerintah, terus pembayaran untuk pengadaan tanah itu tidak perlu dipungut PPN-nya, BBM juga jika dibeli dari Pertamina, dan lain-lain yang masih termasuk dalam kategori BUMN-nya itu tidak perlu dipungut PPN. Jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi juga tidak perlu. Jasa angkutan udara juga. Pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan PPN mendapat fasilitas PPN tidak dipungut itu juga tidak perlu dikenakan. Selanjutnya adalah pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP rekan pemerintah. Lanjut. Nah, ini contohnya, semuanya dulu Mas. Transaksinya adalah Direktorat Jenderal A melakukan pembelian alat tulis kantor dengan nilai tagihan sebesar 2.109.000 sudah termasuk PPN. Nah, kita lihat dulu dasar pengenaan pajaknya, tadi kan dikecualikan jika di atas 2 juta ya. Sedangkan di sini nilai transaksinya 2.109.000. Kita cari DPP-nya dulu, 11/111 dikali nilai tagihan dapat angka 1,9. Karena nilainya tidak melebihi angka 2 juta, maka tagihan tersebut tidak atas transaksi tersebut tidak perlu dipungut oleh PPN oleh instansi pemerintah. Tetapi rekanan tetap membuat faktur pajak 04 dengan setor sendiri atas PPN berutang. Jadi yang melakukan penyetoran adalah vendornya sendiri, bukan instansi pemerintahnya. Selanjutnya, oke. Ditjen A pengadaan seragam satpam dengan nilai transaksi adalah 6.600.000 karena ada 20 pegawai dengan masing-masing 330.000. Maka PPN yang dipungut adalah 12% dikali 11/12 dikali dengan DPP-nya 6.600.000. PPN-nya adalah 726. Karena ini di atas 2 juta, maka
perlu menerbitkan bukti pungut PPN serta melaporkan dalam SPT unifikasi. Itu contoh 1 dan contoh 2, bedanya di besaran transaksinya. Next. Oke, selesai untuk instansi pemerintah. Jika ada pertanyaan mau dilangsungkan ya berarti. Oke, kalau teman-teman di ruangan ini ada pertanyaan, atau mungkin teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan, silakan mungkin disampaikan. Biar nanti kami coba jelaskan mana yang kurang jelas dari materi tadi. Terima kasih. Iya boleh teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain sebelum ini ya, maksudnya biasanya kan pada nanya nih kalau mau penyerapan tuh ini tentang PPh 22, 23 atau tentang PPN-nya, kalau ada yang mau ditanyain. Atau saya aja kali yang nanya ya Pak sebelumnya. Tadi kan UMKM itu tidak dipotong, kalau dia bisa mengeluarkan suket tidak dipotong PPh 22 tapi PPh 4 ayat 2. Sedangkan banyak UMKM yang belum punya suket juga. Nah itu misalnya kayak snack dan makan siang gitu. Gimana kapan dia dikenain PPh 22, kapan dia dikenain PPh 23? Bedanya apa? Gitu Pak. Kasih. Oke, izin menjawab pertanyaannya Mbak Citra. Jadi kapan dikenakan PPh 22 ataupun PPh 23 itu tergantung belanjanya apa. Kalau belanjanya barang itu kena PPh 22. Kalau belanjanya jasa misalnya kayak sewa atau mungkin catering itu kenanya PPh 23. Nah, kalau lawan transaksinya adalah UMKM itu dia tidak dikenakan dengan PPh 22 atau PPh 23 apabila dia mengeluarkan surat keterangan PP 55. Jadi sepanjang dia memberikan suket PP 55 ke Ditjen PP, maka itu nanti dipotongnya PPh final UMKM, bukan PPh 22 ataupun 23. Seperti itu. Tapi kalau memang dia bilangnya UMKM cuman nggak ngasih suket, artinya ini tidak bisa dipotong dengan skema PPh final. Jadi tetap sesuai belanjanya apa. Jadi kalau dia ngaku UMKM nggak punya suket, dia belanja barang berarti Kak Citra tetap potong PPh 22. Gitu. Misalnya catering, dia ngakunya UMKM nih, tapi nggak ngasih suketnya, ya udah tetap potong 23 aja. Gitu. Jadi kembali lagi ke lawan transaksinya. Kalau lawan transaksinya memang bisa ngasih, potong aja UMKM. Gitu. Tapi misalnya gini, misalnya makan siang kita, misalnya snack kita Monami, itu termasuknya apa kalau Monami? Terus kena PPN atau tidak? Misalnya di atas 2 juta. Terus atau misalnya kadang ada yang makan siangnya sederhana, atau ada yang misalnya saya punya mama saya bisa masak catering tapi kan itu nggak punya suket pasti ya, itu masuknya kena apa? Jadi jasa catering yang seperti apa yang dikenakan PPh 23 gitu. Jasa catering ya. Mungkin saya hold sebentar untuk cek dulu ya, sebentar. Untuk teman-teman lain ada yang mau bertanya? Berarti nanti kalau udah penyerapan udah nggak ada yang WhatsApp Mbak Reni lagi ya. Mbak ini termasuknya apa? Atau nanya Pak Dali, kok ini salah gitu. Boleh Bu Citra, mau izin bertanya? Ada teman-teman pajak di sini. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini pembahasannya sama kayak Bu Citra tadi nih, masalah kalau kita membeli makan siang untuk rapat ya Bu. Kadang kan kita membeli di KFC atau Hokben atau apa. Nah itu pas saat pembayaran itu kan kita sudah dikenakan PPN-nya tuh Bu, pajak. Nah tapi nanti begitu kami masukkan berkas ke bendara,
diminta lagi Bu, dipotong lagi. Jadi apakah memang harus double gitu kami bayar PPN-nya? Gitu Bu, terima kasih. Baik, Bapak mohon maaf kalau untuk PPN yang sudah dipotong itu yang pajak restoran kah? Atau Nah itu kalau di restoran apa jatuh ya Bu? Ada PPN. Ya. Oh iya ya. Oh oke. Kalau yang di struk, misalnya dari Hokben atau KFC yang PPN-nya kecil itu karena pajak penjualan itu adalah pajak daerah. Jadi pajak daerah sama pajak pusat itu dua hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi PPN yang ada di struk itu namanya pajak penjualan khusus pajak daerah. Beda lagi sama PPN yang kita bahas saat ini itu namanya pajak pertambahan nilai. Jadi yang dikenakan itu objeknya atas penyerahan jasanya sama penyerahan barangnya. Seperti itu. Jadi di pajak pusat ada PPh 23 dan pajak pertambahan nilai. Kalau untuk pajak daerah dari Hokben-nya atau dari KFC-nya itu ada pajak penjualan pajak daerah. Seperti itu Bapak. Baik Bu, jadi memang dua kali lah ya kita dikenakan. Ada dua jenis pajak. Izin menjelaskan sedikit Pak. Untuk PPN yang kecil pajak penjualan itu memang yang dikenakan sebenarnya penanggung pajaknya adalah si penjualnya kan, penjualnya. Sedangkan untuk PPN yang besarnya itu pajak pertambahan nilai yang dikenakan itu adalah yang menggunakan. Dalam hal ini mungkin instansi pemerintahnya. Jadi penanggung pajaknya sebenarnya dua unit yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Tapi mungkin karena uangnya tetap dari instansi, karena biasanya dibebankan langsung ke harga transaksi itu sepertinya, seperti itu. Gitu Pak. Makasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Menjawab pertanyaannya Mbak Citra dulu ya. Tadi yang jasa catering, kalau jasa catering itu kan salah satu jasa yang ada di PMK 141 tahun 2015. Apapun yang ada di PMK itu artinya dipotong PPh pasal 23. Jadi memang kalau ada jasa catering, Kakak sebagai bendahara perlu memotong PPh 23 juga sebesar 2%. Nah, tadi Kakak nanya kalau misalnya saya sama Monami nih, Monami dia termasuk UMKM atau enggak? Itu yang menentukan adalah suketnya Kak. Jadi kalau dia nggak ngasih suket ya udah potongnya 2%. Seperti itu jasa catering. Jadi tergantung pengertiannya nih, beli box aja kah atau memang jasa catering di invoice-nya? Biasanya kan kalau Monami struk ya. Kalau Monami struk, tapi kadang ada yang teman-teman yaitu misalnya kan sekarang banyak rumah-rumah udah bikin jasa catering ya, misalnya siang ini makannya di sini. Kadang ada misalnya dapur mama gitu, itu dapur mama termasuknya maksudnya kenanya apa? Ada yang dapur mama tapi bawahnya jasa catering, ada yang nggak ada tulisan jasa catering, cuman penyedia snack box bla 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 gitu. Nah itu maksudnya jadi kita motongnya PPh 2 atau PPh 23. Jadi yang kita bingung tuh kalau acara seperti ini kapan kita harus motong, oh ini termasuknya PPh 22, oh ini masuknya jasa catering PPh 23 gitu. Sama melanjutkan tadi Pak Dimas ya, itu kan udah kena pajak restoran, berarti kan udah kena pajak restoran. Setahu saya kalau udah kena pajak restoran itu kita nggak motong PPN lagi tapi cuma PPh-nya aja, bener gitu atau kita tetap potong PPN dan PPh lagi? Jadi lebih yang pertanyaan terakhir dulu ya, kebetulan saya ingat. Jadi kalau udah dipotong pajak daerah itu nggak perlu potong PPN yang N-nya gede lagi. Itu berkaitan dengan memang ada yang menjadi non BKP, ada yang non JKP. Jadi ada yang tidak terutang PPN untuk beberapa barang, salah satunya makanan dan minuman. Karena mungkin alasannya juga sudah dikenakan pajak daerah. Kalau barangnya itu adalah makanan dan minuman, maka tidak kena PPN yang N-nya besar Kak. Karena udah kena pajak daerah. Karena makanan dan minuman ini adalah non BKP bahasanya kalau di pajak, non barang kena pajak, non objek lah gitu. Tapi kalau di kontraknya adalah jasa catering, artinya itu tetap dikenakan PPN karena dasarnya baseline-nya itu adalah jasa. Jadi tergantung kontraknya nih Kak, ini jasa catering kah atau memang cuman beli makanan aja gitu. Jadi yang menentukan
Jasa catering, coba saya cek dulu ya kayak soalnya kan. Oke, saya izin ralat ya kalau sesuai ketentuan yang terbaru di PMK 70 tahun 2022, tepatnya di pasal 2, ini ada perlakuan PPN untuk perusahaan jasa boga atau catering ya. Nanti bisa dilihat di PMK tersebut. Jadi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, di restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya oleh pengusaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang pajak daerah ya, itu termasuk barang yang tidak dikenai PPN. Jadi berarti memang clear baik itu jasa catering maupun jual makanan dan minuman, dia tidak kena PPN pajak pertambahan nilai seperti itu. Kalau kena PPh 22, ini barangnya contohnya kasusnya seperti apa? Oh, kalau maaf ya, karena selama ini kalau misalnya ada teman-teman masukin berkas, misalnya ya kayak tadi ya, ada snack. Misalnya kayak kemarin tuh ada snack Oma, terus tulisannya snack Oma, bawahnya jasa catering gitu. Nah itu kita masukin ke PPh 23, berarti nggak kena PPN lagi kan. Nah tapi terus abis itu dia makan siangnya sederhana. Nah di struk sederhana itu nggak ada pajak restorannya. Nggak kena PPN pajak restoran di restoran sederhana itu di struknya ya. Berarti itu kita masukinnya ke PPh 22 dan kena PPh 22 dan kena PPN karena di atas 2 juta. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita sering bingung karena kan setiap acara itu biasanya teman-teman ganti-ganti nama perusahaannya gitu. Jadi ini lebih ke pengertian ya Kak ya. Jadi kan kita juga tidak ada aturan khusus yang menjelaskan bahwa kalau makanan ini adalah barang, kalau ini jasa gitu ya. Jadi kembali lagi ke self assessment si lawan transaksinya kakak sama kakak juga sebagai penerima jasa. Ini tuh masuknya ke belanja barang atau belanja jasa gitu. Kalau memang masuknya ke belanja barang ya udah PPh 22. Clear gitu. Tapi kalau masuknya ini adalah belanja jasa, berarti masuknya ya PPh 23 yang nggak kena PPN gitu Pak. Jadi kita hanya sebatas mengatur hal tersebut saja. Tetap secara self assessment itu harus ditentukan apakah ini barang atau jasa termasuknya gitu. Pak Amin mungkin mau nambahin? Iya, menegaskan tadi kalau misalnya PPh 22 atas barang itu biasanya kan memang langsung dibayarkan ya, misalnya untuk bukan catering ya, misalnya belanja langsung ke restoran itu tetap kena PPN biasanya ya. Nah, untuk yang PPh 23 kan tadi atur memang sudah dikecualikan. Tapi emang kalau untuk 23 ini biasanya ada kontraknya ya, ada perjanjian ya, enggak? Langsung ditulis saja. Kan acaranya kita di sini-sini aja, tapi teman-teman biar nggak bosen kadang mereka nyari lagi namanya di Instagram banyak kita nyari jadi nama perusahaannya itu pasti ganti-ganti terus. Sebenarnya kan baik kedua jenisnya penyerahan barang ataupun catering semuanya tetap ada pengenaan pajak di situ ya. Yang penting itu yang perlu miss-nya, jangan sampai miss. Nanti terkait keterangannya apakah itu catering atau pembelian barang ya mungkin dari instansi pemerintah masing-masing yang melengkapi underlying dokumennya seperti apa, apakah masuk kategori catering atau masuk kategori tadi belanja barang, itu aja. Dari pembelinya aja yang memastikan itu masuk ke kategori transaksi apa gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Atau ini ada pertanyaan dari Mas Adi ya, dari pembiayaan. Mbak, kalau perusahaan ada surat keterangan non PKP tahun kemarin tetap kena pajak. Apa ada penjelasannya? Yang dibahas aspek PPN-nya berarti. Kalau PPN ini Kalau surat keterangan itu kan tadi dijelaskan hanya ada dua. Pertama surat keterangan untuk pengusaha kecil yang di bawah 500 juta, otomatis itu tidak dipungut pajak, baik itu PPh-nya atau PPN-nya. Nah untuk yang pengusaha kecil yang dengan tarif PPh final 0,5%, itu sepanjang dia sudah PKP, maka tetap harus menerbitkan faktur pajak dan harus dipungut PPN-nya. Nah kalau emang dia belum 4,8 tapi berbelanjanya di atas 2 juta, maka instansi pemerintah wajib memungut PPN-nya, jadi seperti itu kan. Jadi kalau transaksinya di atas 2 juta, walaupun belum PKP, tetap ada kewajiban memungut PPN dari instansi pemerintahnya, baik itu pembelian barang ataupun jasa. Tanda tangan Bu Dirjen, kalau kita kan tanda tangan Padir. Ini kan dari maksud pertanyaannya Mas siapa tadi maaf? Mas Adi ya. Mas Adi adalah PPN yang kalau misalnya transaksi sama non PKP itu yang mungut PPN siapa? Jadi kan ada konsep PPN tanggung renteng. Kita sudah menyediakan ini fasilitasnya untuk pembayaran kode SSP-nya dengan 411211 seperti yang sudah di-share screen. Dan kode jenis setorannya 108. Untuk aturannya ini memang sudah ada, sudah diatur ya. Ini sebentar kita cari dulu untuk aturannya. Jadi non PKP juga tetap harus dipungutkan ya untuk PPN-nya kalau memang mereka kan dia nggak bisa nerbitin faktur nih karena non PKP pun juga dia nggak punya NPWP, makanya ada PPN untuk tanggung renteng dengan kode 4112110108 tadi. Ini setahu saya sih sudah diatur di ketentuannya, cuman saya masih cari ketentuannya dulu sih Kak, mungkin nanti kita bisa chat ke Mas Adinya aja ya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada lagi? Lanjut aja Bu. Udah selesai ya? Iya. Pemerintahnya nggak mau pajak, dia minta kapan potongan pajak dari petroleum kan kemarin. Salah satu kemarin ini kan Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi apa langsung kita lanjut aja Bu? Ya. Kita lanjutkan ke materi kedua ya kalau nggak ada lagi. Berarti benar ya abis ini penyerapannya nggak ada yang nanya-nanya lagi ke Satker ya? Ya benar berarti Mbak Reni ada di Zoom ya? Mbak Reni arahan dari kalau ada yang nanya ke Satker lagi berarti nggak ada yang dijawab tuh kata Bu Afi ya. Oke kalau gitu boleh dilanjutin aja Pak ke materi kedua, sosialisasi tentang PPh 21. Mbak yang mau pakai share screen teks itu kan yang kemarin kan? Tulisan belakang aja ya. Iya yang Januari yang Permisi Mas. Boleh ganti ke SPT tahunan OP dulu presentasinya. kemudian untuk bulan Januari format sudah sesuai tapi belum bisa. Yang kemarin itu Mas. belum bisa dia ngupload gitu ya. Iya. Itu makanya makanya. kan itu beda pintu ya.
Iya, saya jawabnya apa nih? Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun puasa masih pada semangat ya. Semoga masih fokus untuk menerima materi selanjutnya. Materi yang ditunggu-tunggu yaitu tata cara pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi. Karena setiap wajib pajak, setiap karyawan di sini kan pasti punya NPWP ya. Dan wajib melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, maka udah harus pada tahu nih cara lapornya gimana melalui Cortex. Oke, next Mas. Oke, jadi Cortex ini ibaratnya adalah rumah baru DJP teman-teman. Jadi yang dulu pakai DJP online, sekarang kita berpindah websitenya ke Cortex. Rumah baru kita ini butuh kunci. Kuncinya itu adalah akun yang aktif. Jadi pastikan kalau mau masuk Cortex, teman-teman atau Bapak Ibu sudah pernah aktivasi akun Cortex. Seperti itu. Next Mas. Iya. Untuk aktivasi akun Cortex ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, emailnya harus aktif dan sesuai dengan data yang ada di DJP ya. Selain itu juga dibutuhkan nomor HP yang aktif dan yang terdaftar di sistem DJP dan NIK yang telah dipadankan dengan NPWP, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau merasa emailnya mungkin udah nggak aktif yang terdaftar di DJP atau nomor HP-nya udah nggak aktif atau kosong, nanti bisa langsung datang ke KPP terdekat aja, tinggal bawa diri aja sama KTP untuk melakukan perubahan data, seperti itu. Next. Oke, untuk aktivasi akun ada dua pilihan. Yang pertama lupa kata sandi, yang kedua aktivasi akun wajib pajak. Kapan kita pilih lupa kata sandi dan kapan kita pilih aktivasi akun itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau kita sudah pernah akses DJP online sebelumnya, rumah lamanya DJP, itu nanti pilihnya lupa kata sandi. Langsung pilih lupa kata sandi aja. Tapi kalau belum pernah sama sekali akses DJP online, belum pernah aktivasi EVIN dan lain-lain, itu bisa pilih aktivasi akun wajib pajak. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pilihan pertama yang lupa kata sandi. Boleh di next Mas? Iya. Jadi nanti masuk ke laman Cortex djp.pajak.go.id. Jangan salah ya. Linknya coretax djp.pajak.go.id. Oke, lalu setelah itu nanti bisa dipilih menu lupa kata sandi yang ada di bagian bawah CAPTCHA ya. Di next lagi Mas. Oke, isian apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama ID pengguna. ID pengguna itu silakan diisi NIK masing-masing ya. Setelah itu tujuan konfirmasi itu bisa dipilih, ada dua opsi. Yang pertama email atau surat elektronik, yang kedua nomor gawai. Jadi ketika dipilih itu nanti akan muncul hintnya ya. Misalnya pilih email nih, akan muncul hint emailnya yang berbintang-bintang. Ini jangan dibiarin kosong, jadi harus diisi ulang, seperti itu. Lalu tinggal masukkan saja kode keamanan atau CAPTCHA-nya, dan silakan dicentang pernyataannya, lalu klik kirim. Oke, di next lagi Mas, maaf. Setelah dikirim, linknya nanti masuk ke tujuan konfirmasi yang dipilih. Misalnya pilih email, nanti bentuknya seperti yang di sebelah kiri. Linknya itu nanti diklik aja,
Atau kalau misalnya pilih SMS, itu nanti masuknya seperti yang ada di sebelah kanan. Untuk SMS pastikan sebelum klik kirim tadi saat lupa kata sandi, sediakan pulsa mungkin minimal 500 perak ya Bapak Ibu, seperti itu. Boleh di next? Nyariin. Boleh di next mungkin? Oke, nanti inilah isian dari link yang Bapak Ibu akan klik. Yang pertama itu disuruh bikin password dan confirm password. Passwordnya ini harus kuat, jadi ada beberapa ketentuan di sini ya. Minimal 8 karakter totalnya. Ada huruf besar, huruf kecil, angka, sama karakter khusus ya. Lanjut next. Oke, ini masuk ke pilihan kedua, aktivasi akun wajib pajak. Jadi ini untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang belum pernah akses DJP online sama sekali ya. Boleh di next? Oke, tombol aktivasi akun wajib pajak itu letaknya di paling bawah, nanti tinggal diklik aja, next. Nah ini isiannya agak lebih panjang, tapi jangan khawatir. Yang perlu dicentang itu hanya yang poin ketiga itu. Apakah wajib pajak sudah terdaftar? Dicentang saja. Nanti disuruh ngisi NPWP. NPWP ini bukan NPWP 15 digit ya Bapak Ibu, nanti diisi aja NIK, nomor induk kependudukannya. Nanti nama wajib pajaknya otomatis keisi, lalu tinggal isi email sama nomor telepon. Sekali lagi untuk email dan nomor telepon adalah email dan nomor HP yang terdaftar di sistem DJP. Nanti dicoba-coba aja, mungkin seingat saya emailnya ini udah bener tapi kok masih salah, coba caps lock. Mungkin siapa tahu waktu itu daftarinya caps lock emailnya karena ini case sensitif seperti itu. Atau kalau memang tidak kunjung benar nih masih silang merah terus email sama nomor HP-nya, ya udah bisa datang langsung ke KPP terdekat, tinggal bawa diri dan KTP-nya aja. Seperti itu. Nanti kalau sudah tinggal dicentang pernyataannya lalu diklik kirim. Oke, next. Ini next aja, Mas. Next lagi. Oke, ini tampilannya agak berbeda dengan yang lupa kata sandi. Kalau lupa kata sandi dia dapat link, tapi kalau aktivasi akun Cortex dia dapat PDF. PDF-nya ini udah ada password akunnya, generate by system ya. Jadi nanti ketika login pertama kali harus rubah password sama kayak lupa kata sandi. Seperti itu. Boleh next? Oke, kita masuk ke tahap kedua, kode otorisasi DJP. Mungkin ada yang mau nanya dulu karena materinya agak panjang terkait lupa kata sandi atau aktivasi akun Cortex. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin udah pada aktivasi akun Cortex ya di sini ya? Udah ya. Oke, kita lanjut kode otorisasi DJP. Next. Iya. Kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik itu apa sih? Jadi intinya ini adalah tanda tangan elektronik, tanda tangan digital. Dulu kalau SPT-nya manual pakai tanda tangan basah, sekarang kita pakai tanda tangan digital. Kebetulan DJP menyediakan kode otorisasi DJP yang gratis by sistem Cortex-nya, jadi bisa menggunakan kode ini aja untuk tanda tangan elektronik SPT ataupun dokumen perpajakan lainnya. Seperti itu. Next. Next lagi. Oke, ini tata cara pembuatan kode otorisasi DJP. Mungkin Bapak Ibu di sini udah pernah bikin kode otorisasi ya. Tapi mungkin suatu saat kalau lupa itu nanti bisa dibikin ulang lagi aja, nggak masalah.
Menunya itu ada di paling ujung portal saya. Terus pilih submenu yang paling panjang itu permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Next. Oke. Nah, ini isiannya. Jadi kalau di Cortex itu kalau abu-abu gray seperti ini itu nggak perlu diisi karena dia otomatis. Yang perlu diisi itu yang warna putih aja. Boleh di next? Nah, ini yang warna putih, cuman ngisi ini aja. Jadi jenis sertifikat digital pilih aja kode otorisasi DJP. Lanjut. Nah, nanti disuruh bikin passphrase. Ketentuannya mirip, minimal 8 karakter, ada huruf besar, kecil, angka, sama karakter khusus. Di passphrase ini karakter khususnya mungkin lebih sedikit ya, contoh add, atau bisa tanda seru, hashtag, bintang, mungkin sebatas itu aja. Nggak bisa koma kayaknya, seperti itu ya. Atau titik kadang juga nggak bisa, jadi mungkin bisa pilih add, tanda seru, pagar, atau bintang ya Bapak Ibu, seperti itu. Nanti di next aja boleh? Oke, tinggal centang pernyataan, terus klik kirim, selesai. Kode otorisasinya sudah terbuat. Next lagi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini artinya proses atau tahapan membuat passphrase sudah berhasil. Kita bisa langsung buat SPT-nya. Next lagi, Mas. Oke, next lagi. Nah, ini kita mulai dari login lagi ya. Loginnya menggunakan NIK. ID pengguna diisi NIK, kata sandi silakan diisi password Cortex, silakan isi CAPTCHA lalu klik login. Boleh next? Oke. Kalau untuk instansi pemerintah yang bukti potong PPh 21-nya itu sudah dibuat di Cortex, seharusnya nanti bukti potong A2 ya, A2-nya itu bisa di-download di portal saya, dokumen saya. Namun ada juga instansi pemerintah mungkin yang terkendala saat pembuatan bukti potong PPh 21 di Cortex, itu nanti berarti nggak masuk di sini ya bukti potong A2-nya. Tapi saya akan beri contoh untuk yang bukti potong A2-nya dibikin di Cortex sama pemberi kerjanya, sama instansi pemerintahnya. Jadi menu untuk download bukti potong A2-nya itu di portal saya, dokumen saya. Lanjut teks. Oke, nah di sini seharusnya ada bukti potong PPh 21 A2 ya bagi ASN seperti itu. Kalau memang pemberi kerjanya sudah berhasil menggunakan aplikasi Cortex untuk pembuatan bukti potong A1-nya. Seperti itu. Boleh next? Next lagi. Ini bisa diunduh ya, Bapak Ibu. Nah, bentuknya seperti ini kalau keluaran dari Cortex. Jadi BPA 1-nya kurang lebih hampir mirip sama yang lama, cuman lebih berwarna aja. Next. Oke, kalau udah pegang A1-nya, kita bisa langsung buat konsep SPT. Caranya gimana? Boleh di next? Nah, mulai dari sini mungkin bisa diperhatikan. Untuk pembuatan SPT bisa masuk ke menu SPT, submenu SPT. Boleh next? Oke, nanti tombol yang pertama diklik itu yang buat konsep SPT, yang warna biru di bagian atas. Oke, kalau sudah di next. Pelan. Belum, oh ya boleh sambil praktek ya. Oh boleh, yuk. Mas udah lapor, pajak. Oh iya, masih gabung gitu ya. Prakteknya nanti aja ya? Oh oke, siap. Kata Mbak Citra prakteknya nanti aja. Jadi mungkin kita paparkan dulu aja, nanti setelah isoma ya. Setelah isoma nanti kita akan praktek kok Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nanti ada asistensi juga dari teman-teman kita. Gitu. Oke, next aja. Nanti dipilih jenis PPh-nya itu yang PPh orang pribadi. Terus klik lanjut. Boleh di next? Oke. Terus nanti jenis periode SPT pilih yang bawah, SPT tahunan. Setelah itu periode dan tahun pajaknya pilih Januari strip Desember 2025. Lalu klik lanjut. Next.
Sebenarnya ada tahap ketiga, ini nggak ke screenshot di PPT, itu nanti suruh milih normal atau pembetulan, tapi itu tinggal diklik lanjut aja sampai bentuknya, konsepnya udah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi konsep, berarti kita tinggal isi aja nih SPT-nya. Cara ngisinya gimana? Nanti silahkan diklik tombol pensil yang berwarna putih ya. Oke, next. Kita mulai ngisi SPT itu beda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu di DJP online kan kita ngisi dari belakang, dari lampiran 2 mungkin ya. Sekarang di Cortex kita isi dari induk dulu. Isian induk itu lebih ke pertanyaan ya dan tidak. Itu yang menentukan lampiran apa saja yang akan keluar di SPT tahunan Bapak Ibu. Kita lanjut. Isian induk SPT ada apa aja, cukup banyak, jadi cukup panjang. Cortex itu untuk isi SPT nggak ribet tapi nggak panjang aja. Jadi ini ada header, identitas wajib pajak, ikhtisar penghasilan neto, ada perhitungan pajak terutang, ada kredit pajak juga, PPh kurang lebih bayar, pembetulan, permohonan pengembalian, angsuran PPh 25, pernyataan transaksi, lampiran tambahan, dan pernyataan. Kalau lihat ini kan pusing ya. Sebenarnya nanti kalau praktek itu gampang. Jadi nggak semuanya harus diisi ya tidak. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang gray, yang mana memang nggak perlu diisi. Jadi hanya beberapa aja yang perlu diisi ya. Boleh di next? Oke, kita pertama bahas tentang header terlebih dahulu. Untuk header, ini yang perlu diisi adalah yang berbintang dan putih ya, sumber penghasilan. Kalau pekerjaan Bapak Ibu hanya sebagai PNS di Ditjen Perumahan Perkotaan saja, tidak ada sumber penghasilan lain, monggo dipilih pekerjaan yang sumber penghasilannya. Terus untuk metode pembukuan pencatatan dia sudah default pencatatan jadi nggak perlu diubah. Nanti kalau sudah dipilih pekerjaan tinggal klik posting SPT. Gunanya apa? Klik posting SPT ini gunanya menarik data SPT tahun lalu, baik itu harta maupun utang, dan juga menarik bukti potong PPh 21 yang sudah diterbitkan atas nama Bapak Ibu sekalian agar masuk ke SPT lampiran satunya. Oke, next. Ini masuk ke bagian kedua yaitu identitas wajib pajak. Di bagian identitas wajib pajak ini nanti sebenarnya kalau praktek abu-abu semua Bapak Ibu, jadi nggak ada yang perlu diisi. Bisa langsung next ke bagian B. Next aja. Oke, di bagian B ada ikhtisar penghasilan neto. Ikhtisar penghasilan neto ini lebih ke kuncinya ya Bapak Ibu, kunci dari lampirannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pekerjaannya hanya dari Ditjen Perumahan Perkotaan saja, tidak ada usaha, tidak ada freelance dan lain-lain, yang diklik ya itu cuman yang 1A, sisanya tidak. Jadi bagian B itu ya, tidak. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ada penghasilan lain, nah itu mungkin bagian 1, B1 itu wajib dipilih ya gitu. Jadi kalau untuk yang karyawan aja yang dipilih ya cuman 1A ya. Oke, next. Lanjut ke bagian C, perhitungan pajak terutang. Ini kan banyak yang abu-abu kalau dilihat di sebelah kanan. Itu nggak perlu diisi, yang perlu diisi itu yang ada poin ya tidak aja ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang poin ketiga, apakah terdapat pengurang, ini jawab aja tidak. Terus bagian nomor 8 itu juga dijawab tidak. Yang perlu diisi ini adalah yang nomor 5, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya. Jadi lihat lagi di A2-nya, PTKP-nya itu apa? Kalau untuk wanita kawin biasanya, atau untuk single yang belum nikah, itu PTKP-nya kan TK 0. Atau misalnya untuk bapak-bapak yang sudah menikah, sudah ada tanggungan, berarti nanti silakan pilih K, garis miring, tanggungannya berapa. Misalnya anaknya 2 di awal tahun, berarti pilihnya K2. Disesuaikan aja sama bukti potong A2 ya, 1721 yang Bapak Ibu terima. Gitu. Next. Oke, masuk ke bagian kredit pajak. Di kredit pajak ini yang perlu diisi ya, itu cuman yang 10A. Ya, sisanya tidak semua.
Jadi defaultnya di bagian induk, kalau kerjanya cuma dari sini aja Bapak Ibu, yang dipilih yaitu 1A sama 10A. Itu aja, sisanya tidak. Sebenarnya gampang, seperti itu aja. Next. Oke, bagian F dan G, pembetulan dan permohonan pengembalian, ini nggak perlu diisi. Jadi kita bisa lanjut aja. Angsuran PPh 25 untuk karyawan juga tidak diperlukan karena anggapannya kan akan nihil ya, seperti itu, karena hanya dipotong oleh pemberi kerja aja dan kita tugasnya hanya wajib lapor aja, seperti itu. Jadi ini diisi tidak semua. Next. Nah, kita sudah masuk ke step akhir di induk. Ada pernyataan transaksi lain. Terlalu kecil ya, mungkin nanti kalau praktek kelihatan. Jadi 14A itu harta, nanti dia otomatis keisi kalau Bapak Ibu sudah pernah lapor SPT tahun 2024 di DJP online dengan data-data yang ada di DJP online. Jadi ini nilainya seharusnya otomatis ada gitu. Terus 14B, apakah memiliki utang di akhir tahun pajak? Ini opsional, jadi kalau Bapak Ibu punya utang, misalnya utang KPR, utang sama bank, atau utang sama pihak ketiga lain, itu bisa dijawab ya, nanti bisa dilaporkan di SPT. Tapi kalau memang nggak ada utang sama sekali, nanti boleh bisa dipilih tidak saja. Lanjut ke pertanyaan 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final? Ini nanti kalau misalnya nanti akan dijelaskan sih di akhir untuk yang wanita kawin ya, yang gabung sama suami, ini wajib diisi ya kalau di bagian suaminya. Tapi kalau untuk yang single nih atau memang tidak ada penghasilan final bisa diisi tidak aja. Dan ke bawahnya seterusnya 14D sampai 14F itu nanti diisi tidak aja. Seperti itu. Boleh next? Lanjut ke lampiran tambahan. Lampiran tambahan ini udah default, nggak perlu di otak-atik. Jadi nanti tinggal diisi tidak aja di bagian surat kuasa lainnya sama dokumen lainnya. Jadi langsung di next aja. Oke, jangan khawatir kalau salah isi. Kenapa? Ketika Bapak Ibu salah isi, misalnya di bagian 10A, harusnya diisi ya. Tapi Bapak Ibu klik tidak, itu nanti Cortex akan memberikan notifikasi error atau notifikasi aja seperti ini. Sistem menemukan bahwa terdapat data mengenai pajak yang dipotong. Harap periksa kembali isian Anda. Jadi kalau muncul data seperti ini, Ibu pindahin opsinya dari yang tidak menjadi ya, gitu aja. Oke, next. Oke, ini kita masuk ke tahap pengisian lampiran. Sebelum masuk ke sini, mungkin ada yang mau tanya terkait induk SPT. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ya ke lampiran 1, next. Lampiran 1 isinya ada beberapa hal. Yang pertama harta, kedua utang, ada daftar anggota keluarga, ada daftar penghasilan neto, sama daftar bukti potong PPh. Jadi ada 5 hal yang ada di lampiran 1 yang perlu diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Boleh sih next? Oke, kita masuk ke bagian pertama di lampiran 1, itu ada harta. Harta pada akhir tahun, ini sekarang agak berbeda dengan e-filing yang ada di DJP online. Sekarang kita bagi per kategori. Misalnya untuk tabungan, uang tunai, ini kan masuknya ke kas dan setara kas. Atau kalau Bapak Ibu punya piutang bisa dimasukkan ke kolom piutang. Misalnya punya deposito, saham, reksadana itu bisa masuk ke investasi atau sekuritas. Atau misalnya punya mobil, motor, dan lain-lain bisa masukkan ke harta bergerak. Kalau ada tanah, rumah, apartemen itu bisa nanti masuknya ke harta tidak bergerak. Untuk harta lainnya contohnya misalnya seperti emas, HP, laptop, peralatan elektronik lainnya itu bisa diinput di bagian 6. Next. Oke, kita kasih contoh satu. Misalnya saya punya tabungan. Mau diinput di mana nih? Kalau tabungan ini kan dia masuknya ke kas dan setara kas. Jadi Bapak Ibu klik aja tombol tambah yang ada di bagian bawah kas dan setara kas.
Atau kalau misalnya dulu waktu SPT tahun 2024 udah sempat masukin nih tabungannya, ya udah tinggal diklik edit aja berarti untuk memberikan informasi berapa sih nilai saldo di akhir tahun 2025 untuk diedit seperti itu ya. Cara ngeditnya tinggal klik tombol pensil yang di sebelah kiri hartanya. Atau kalau misalnya hartanya udah nggak ada lagi nih, udah saya pindahin, udah saya belikan mobil uangnya, itu tinggal dihapus aja. Gitu, hapusnya di tombol tong sampah yang warna merah. Oke, next. Nah, isiannya apa aja sih? Isiannya lebih lengkap ya daripada yang di DJP online. Dulu di DJP online cuma diisi tahun perolehan kapan sama harga perolehan dan keterangan. Sekarang lebih lengkap, untuk kas dan setara kas akan diminta bukti kepemilikan atau nomor akun. Misalnya kalau mau masukin tabungan bank, boleh diisi aja nomor rekeningnya di situ. Atas nama silakan diisi atas nama pemilik banknya, nama banknya misalnya Bank BCA, Bank Mandiri dan lain-lain. Terus lokasi hartanya silakan diisi misalnya di Indonesia. Tahun perolehan untuk kas dan setara kas, untuk SPT 2025 itu pilihnya 2025. Ketik aja 2025. Untuk kas dan setara kas aja ya. Tapi kalau untuk harta yang lain itu sesuai dengan kapan beli harta tersebut gitu. Nah, kalau untuk saldonya berarti diisi dengan saldo akhir tahun pajak 2025. Saldo akhir 31 Desember 2025 ya. Kalau sudah diisi semua yang berbintang lalu klik simpan. Keterangan ini hanya untuk yang ikut program pengungkapan sukarela. Kalau pernah dengar dulu tax amnesty atau PPS itu nanti perlu isi keterangan. Tapi kalau ini bukan harta terkait TA atau PPS, keterangannya dikosongin aja, nggak usah dipilih. Langsung klik simpan aja ya Bapak Ibu. Oke, boleh next. Kita kasih contoh lagi harta bergerak. Harta bergerak contohnya mungkin mobil ya di sini. Saya mau nambahin mobil, baru beli tahun 2025. Oke, kita klik tambah. Terus nanti yang pertama diminta adalah tipenya. Tipenya ini mobil penumpang kah, truk, sepeda motor, itu nanti ada semua. Silakan dipilih yang sesuai dengan apa yang saudara miliki. Merek atau model nanti diisi dengan merek model kendaraannya. Contoh, saya punya motor Honda Beat, silakan ditulis Honda Beat seperti itu. Ada juga minta data nomor polisi atau registrasi, ini diisi aja nomor platnya ya, plat motornya. Kepemilikannya, nah ini kepemilikannya bisa milih nih atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Kadang kan kalau beli motor mungkin masih atas nama saudara gitu, pakai nama saudara itu bisa dipilih aja atas nama pihak lain, tinggal diisi NIK saudaranya. Atau kalau memang itu punya sendiri bisa dipilih yang atas nama sendiri. Nanti NPWP dan nama penggunanya itu nanti otomatis terisi ya Bapak Ibu. Terus diklik tahun perolehannya. Tahun perolehan silakan diisi tahun kapan beli kendaraannya. Contoh tahun 2017 berarti diisinya 2017. Seperti itu. Nah, ini juga yang membedakan dengan DJP online. Di Cortex kita ada data biaya perolehan sama nilai saat ini. Biaya perolehan silakan diisi dengan harga saat beli. Harga saat beli kendaraan tersebut berapa. Kalau nilai saat ini itu silakan diisi dengan kira-kira nih nilai saat ininya, harga wajarnya untuk motor tersebut berapa, seperti itu. Lalu klik simpan aja. Boleh di next? Oke, kita masuk ke utang pada akhir tahun pajak. Kalau Bapak Ibu jawab ya di pertanyaan 14B, itu kan wajib mengisi utang. Nanti tombol tambahnya otomatis muncul. Tapi kalau jawab tidak di 14C tadi yang bagian induk, tombol tambah ini nggak akan muncul, jadi bisa di skip. Bagi yang mau mengisi, misalnya ada utang KPR dan lain-lain, boleh diklik tambah saja. Silahkan diisi data-data yang berbintang ya Bapak Ibu, lalu diklik simpan. Atau kadang juga otomatis muncul Bapak Ibu, jadi kadang ada beberapa case saya pernah nanganin, ada orang mungkin punya KPR, dia otomatis muncul nih KPR-nya di sini. Jadi ketika dia klik ya, dia nggak perlu ngisi apa-apa karena datanya udah ada dari bank. Gitu. Boleh next?
Kita masuk bagian ketiga di lampiran 1, daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga di SPT itu nggak bisa diutak-atik, nggak ada tombol tambah, nggak ada tombol edit. Kalau nggak sesuai gimana? Kalau nggak sesuai nanti dirubah di menu lain. Menunya itu di menu portal saya, profil saya, informasi umum, lalu klik edit. Nanti di scroll aja ke data unit keluarga. Nanti bisa ditambahkan, mungkin data anaknya belum masuk, tambahkan di sana, atau data istrinya belum masuk, boleh ditambahkan di sana, karena ini penting untuk menunjukkan kesesuaian dengan PTKP induk yang ada di depan ya. Oke, boleh di next. Oke, kita masuk ke penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kalau pemberi kerjanya ini bikin bukti potong A2-nya sudah melalui Cortex, dia otomatis muncul. Kita tinggal lihat aja yang kita pegang bukti potongnya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai bisa dibiarkan saja langsung di next. Atau kalau misalnya masih dapat bukti potong A2 yang lama nih dari pemberi kerja, itu berarti harus diinput ulang. Cara menginputnya bisa diklik tambah yang warna biru ya Bapak Ibu. Nanti diisi aja yang berbintang. Boleh di next. Oke, daftar bukti pemotongan PPh ini juga sama seperti tadi. Kalau pemberi kerjanya sudah bikin A2-nya 1721 A2 dari Cortex, ini otomatis muncul pasti. Tapi kalau belum nggak apa-apa, jangan khawatir, nanti bisa diklik tambah saja ya Bapak Ibu. Diisi setiap kolom yang ada tanda bintangnya. Boleh di next. Oke. Kalau kita sudah isi lampiran 1 nih, udah clear. Bagian harta sampai pajak udah diisi semua. Apa yang perlu kita lakukan? Kita balik lagi pengecekan nilai di bagian induknya. Udah 0 atau belum nih di nomor 11A ya kalau nggak salah. Boleh di next? Ya, 11A ya. Jadi yang dicek nih di poin E 11A. Kalau ada nilainya, entah itu kurang bayar atau lebih bayar, itu dicek lagi isiannya seperti itu. Atau mungkin nanti bisa minta asistensi ke teman-teman yang ada di sini. Harusnya untuk karyawan, bagian sini nihil ya, kalau memang hanya dari satu pemberi kerja aja. Kecuali dia adalah misalnya CPNS, dulu sempat kerja di tahun 2025, dari Januari sampai Juli di PTX misalnya. Dia kan dapat A1 nih, terus jadi CPNS di Ditjen Perumahan Perkotaan, akhirnya dia dapat 2 bukti potong. Nah biasanya kalau yang kayak gini kecenderungan akan kurang bayar seperti itu. Nanti mungkin pas asistensi kalau ada kasus yang demikian akan dijelaskan. Boleh di next? Oke, kalau sudah clear, lampiran 1 clear, induk udah clear, kita tinggal submit SPT-nya aja. Next. Cara submit SPT-nya nanti kita balik lagi ke bagian induk, scroll ke paling bawah di bagian pernyataan. Pastikan status SPT-nya nihil untuk karyawan atau PNS Bapak Ibu yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja aja. Karena memang harusnya nihil. Kalau sudah tinggal centang pernyataan, lalu klik simpan konsep, habis itu klik bayar dan lapor. Tombol bayar dan lapor bukan berarti Bapak Ibu harus ada yang dibayar nih. Jadi kalau statusnya nihil nggak akan bayar apa-apa ya, jadi jangan khawatir. Tombolnya tetap bayar dan lapor soalnya nggak akan berubah jadi lapor gitu. Boleh next? Oke, ketika klik tombol bayar dan lapor nanti muncul tanda tangan dokumen. Inilah yang diisi dengan kode otorisasi DJP yang sebelumnya sudah dibuat. Seperti itu. Nanti diklik simpan dulu, habis itu klik konfirmasi tanda tangan. Next. Nah, kalau sudah selesai proses penandatanganan SPT-nya dan sudah muncul laman seperti ini, artinya proses pelaporan SPT tahunannya udah berhasil nih. BPE-nya udah otomatis harusnya masuk ke email terdaftar. Kalau nggak masuk, nanti boleh diklik aja tombol yang warna hijau. Nanti dia ngirim ulang BPE-nya ke email Bapak Ibu sekalian. Untuk tombol yang warna merah itu adalah isian induk SPT-nya dalam bentuk PDF. Mungkin kalau mau diarsipkan boleh diunduh aja. Gitu, next.
Ini bentuk BPE, bukti penerimaan elektronik, bukti lapor SPT-nya yang ada di email. Jadi warnanya seperti ini, udah bukan warna biru yang kayak dulu lagi ya. Jadi bentuknya seperti ini, menjelaskan tanggal berapa lapornya, jenis SPT-nya apa, dan lain-lain. Boleh nih next? Oke. Ini ada tambahan untuk SPT tahunan suami istri yang gabung NPWP-nya. Di sini ada yang gabung NPWP-nya sama suami mungkin? Ada ya? Oke, berarti ini bisa dijadikan acuan untuk pengisian SPT-nya. Kita next. Gimana sih caranya kalau mau gabung antara NPWP istri dengan suami? Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, NPWP istri itu harus berstatus nonaktif dulu sebelum bapaknya mau lapor. Jadi istrinya kalau masih aktif tapi mau gabung boleh dinonaktifkan dulu. Nonaktifkannya bisa melalui Korteks di menu portal saya, perubahan data, perubahan status, Korteksnya istri ya. Atau kalau istrinya belum punya akun Korteks, nanti bisa datang aja ke KPP terdaftar untuk nonaktif NPWP istri. Lalu hal yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah status istri itu sudah menjadi tanggungan di Korteks suaminya. Cara mengecekannya itu bisa ke menu portal saya, profil saya, data unit keluarga. Pastikan data istri itu sudah masuk di data tersebut. Jadi kalau dua hal ini sudah checklist, sudah aman, berarti NPWP istrinya sudah gabung sama suami. Boleh di next? Oke. Apa yang membedakan NPWP suami yang gabung sama istrinya itu ada di bagian 14C Bapak Ibu. Jadi untuk penghasilan istri dari satu pemberi kerja masuknya ke kolom final. PPh final ini adanya di lampiran 2 bukan lampiran 1. Jadi cara memunculkan lampiran 2 itu bagian 14C-nya silahkan dicentang ya. Gitu ya. 14C ya. Boleh di next? Ketika dicentang ya pada pertanyaan 14C, untuk lampiran 2 nanti akan muncul secara otomatis. Di manakah untuk mengisi penghasilan istri itu di bagian yang A ya Bapak Ibu, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Tinggal diklik tambah saja. Boleh di next? Ketika diklik tambah munculnya seperti ini. Silakan diisi data-data yang berpintang. NPWP pemotong itu diisi dengan NPWP kantor istrinya. NPWP pemberi kerja istrinya harusnya ada di A2 atau A1-nya ya. Nama itu nanti otomatis keisi. Jenis penghasilan itu drop down tapi bisa dicari by search, diketik ya. Nanti diketik aja istri. Nanti ada pilihan penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu dipilih. Habis itu dasar pengenaan pajaknya silakan diisi dengan penghasilan neto istrinya yang ada di bukti potong A1 ataupun A2-nya. PPh terutangnya juga diisi silakan dengan yang ada sesuai di A1 dan A2-nya. Jangan khawatir ini menambahkan nilai di induk ya Bapak Ibu. Ini tidak akan mempengaruhi perhitungan kurang bayar atau lebih bayar di induk karena penghasilan istri masuknya di final. Yang ada di induk yang menentukan dia nihil, kurang bayar atau lebih bayar itu PPh tidak final namanya. Gitu. Jadi nggak akan masuk ya penghasilan istrinya ke perhitungan kurang bayar atau lebih bayar suami. Jadi nggak usah khawatir kurang bayar atau lebih bayar kalau NPWP istri dari satu pemberi kerja gabung dengan suami. Oke, next. Nah, ini di lampiran 1 SPT suaminya. Jadi ada case misalnya istrinya kerja di swasta. Tiba-tiba di lampiran 1D sama lampiran 1E punya suami, itu udah muncul otomatis bukti potong istrinya nih. Harusnya kan bukti potong istri ada di lampiran 2 Bapak Ibu. Jadi kalau udah diisi di lampiran 2, monggo yang lampiran 1D sama E, bukti potong dari kantor istrinya dihapus aja. Seperti itu. Kalau sudah dihapus, kita cek induknya. Next. Oke, di induknya harusnya udah clear ya semuanya di bagian 14C kolom itu ada penghasilan istri.
Jadi untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi mungkin sampai di sini dulu. Sebelum lanjut ke Isoma, mungkin ada pertanyaan? Lanjut ke Mbak Citra, saya kembalikan ke Mbak Citra. Iya, boleh dilanjut ke praktek aja. Iya, sampai nanti Isoma kalau belum selesai dilanjut setelah istirahat ya. Tapi saran aku sih teman-teman juga nyiapin bukti potong punya atasannya ya, karena takutnya ada yang bermasalah juga kurang bayar, karena kalau misalnya kita kan mungkin masih tidak kawin belum ada masalah ya, kalau mereka ada maksudnya perubahan status atau apa itu bisa nyebabin kurang bayar, karena kemarin beberapa di Satker ada yang kayak gitu. Jadi kalau nanti punyanya sendiri udah selesai, ada yang ditugaskan untuk ngerjain punya atasannya, bisa sekalian kalau masih ada waktunya bisa sekalian dikerjain juga gitu. Biar jadi kalau ada masalah langsung diselesaikan gitu ya. Makasih. Langsung Cek. praktek aja ya? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa langsung coba praktek aja kali ya, Mbak. Praktek, berarti aku praktek di mana nih? Di pakai share screen. Nanti teman-teman yang terkendala bisa raise hand aja ya, bisa angkat tangan, nanti ada Mbak Lulu, ada Mbak Erika yang bisa asistensi ya. Tes. Sekarang kita coba langsung praktek ya Bapak Ibu. Saya izin untuk menyampaikannya dari sini biar bisa langsung praktek. Kita bisa masuk ke link yang di cortexdjp.pajak.go.id. Ada yang terkendala mengakses websitenya? Kurang bayaran. Kalau di konteks kan dia ngasih A1-nya nih ke Mbak Cia. Kan bisa digabung. Iya, nggak ada pilihannya. Ini 1 Desember. Coba deh. Nah, itu ternyata itu kan dari Januari. Oh, dari yang itu mau dipotong. Ini kok 50 Desember pemotong pajak. Ini dari kapan nggak ada nih, dari kapan ya? Ini 1/12. Oke, kita coba login ya ke Cortex-nya. Kalau sudah punya akun Cortex semua, boleh dicoba login dulu. Jangan khawatir kalau lupa password, itu bisa di reset dengan cara klik lupa kata sandi. Bawa apa sih? Oke, kalau login bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada yang terkendala saat login mungkin?
Oke, kalau sudah, Sudah online tuh. Sembilan anjir. Sip. Baik dari dimain tentang dua-dua. ya aku samperin aja kali ya. CPNS tadi ada kan ya? Oh, Nggak, habis CPNS semua. Terus Andri Cuk. Yang disuruh datang ya? Oke. Kalau sudah, masuk ke menu SPT. Parah banget. Dia berapa? Kita bisa klik buat konsep. Andi Hung doang dia Cuk. Sudah sampai sini. Nggak normal itu orang. Kalau sudah, kita bisa pilih PPH orang pribadi, lalu klik lanjut. Nah, kalau untuk yang CPNS, yang kerjanya baru dari Juli sampai Desember, katanya ada yang nggak bisa pilih ini ya, SPT tahunan ya? Udah bisa? Aman ya? Oke, berarti sudah aman, nanti pilihnya. Ada yang nggak bisa? Aku kesana boleh nggak? Coba aku cek ya. Gimana? Udah. Kok aku? Ada itu juga. Terus buat konsep. Mana kak? Udah. Ya terus. Udah. Lanjut. Terus. Normal, pilih normal. Oke, terus. Kalau belum aktif SPDN, jadi yang SPT-nya masih belum bisa nih, belum muncul pilihan apa-apa kayak Mbak di sini Mbak Hosana ya panggilannya ya, kayak Mbak Hosana, monggo dicek di menu portal saya, profil saya, ikhtisar profil wajib pajak. Di bagian status NPWP, kalau statusnya masih belum aktif SPDN, itu nanti bisa diaktifkan dulu, bisa datang ke KPP terdekat Kak Hosana mungkin. Iya, soalnya kita nggak buka layanan di sini. Iya. Iya, karena ada tiga Kak, ada aktif, non-aktif, sama belum aktif SPDN. Yang nggak bisa milih itu belum aktif SPDN. Non-aktif bisa, aku juga non-aktif soalnya karena gabung suami. Yang des itu. Kalau nggak punya suami tiba-tiba non-aktif. Oh, kalau mau diaktifin itu bisa lewat Cortex langsung Kak. Nih aku jelasin. Coba ya. Ini statusnya non-aktif ya, tapi nggak punya suami. Oh, belum. Amin. Mau aku kenalin? Enggak. Lanjut. Nanti kakak bisa ke menu portal saya. Jadi yang statusnya non-aktif mau diaktifin itu bisa ke menu portal saya. Perubahan status, pengaktifan kembali wajib pajak non-aktif. Di sini aja. Jadi kemungkinan besar yang statusnya non-aktif tapi single itu karena waktu dulu bikin NPWP-nya milih untuk dinonaktifkan aja karena belum ada penghasilan. Bikin NPWP-nya pas kuliah, males untuk lapor SPT pasti kan. Pas udah kerja baru sadar nonaktif. Nah, yang diisi itu yang warna putih-putih aja nih Kak, kayak gini. Diisi alasannya kenapa saya sudah bekerja di sini. Centang, simpan, itu nanti langsung aktif Kak. Itu doang, gampang. Ya? Oh, belum. Waduh. Berapa Roy bayar? Oh, nggak tahu, makanya aku belum pernah. Tapi nggak pernah lapor. Maksudnya yang lapor kantor. Kamu nggak pernah ngurusin. Kadang suka nggak mau ngasih gitu ya, ada yang nggak kooperatif, laporin aja dulu yang ada. Jadi laporin aja yang dari sini. Tapi tetap pilihnya SPT tahunan ya Mas? Isinya TKPR-nya ya deh. Pak itu dong. Betul. Ya? Pak itu. Pak siapa? Bos Mas. Boleh Kak, untuk arsip aja sih Kak. Nanti boleh dicek di portal. Yang datang ke nikahan Mas. Aduh siapa ya? Saharyo. Iya. Dia Becky.
Dia bisa ngeliat dong.